Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini akan menjalani sidang pledoi atau pembacaan pembelaan terakhirnya dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Syahrul disebut akan membacakan sendiri pembelaan terakhirnya sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis. Sebelumnya jaksa menuntut Syahrul Yassin Limpo dengan pidana penjara 12 tahun dan membayar denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara dan uang pengganti senilai 44 miliar rupiah lebih serta 30.000 dolar Amerika. Uang pengganti sesuai dengan nilai uang dan harta yang diterima Limpo dari hasil suap dan gratifikasi selama periode 2020 hingga 2023. Vidi dan juga saudara, selain Syahrul Yassin Limpo yang akan membacakan nota pembelaan, ada dua terdakwa lain. Ini ada mantan Sekjen Kementan Kasti Subagiono dan juga mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Selain itu juga Vidi dan juga saudara, Hakim Ketua Rianto Adam Ponto juga ini sudah menegaskan agar pihak terdakwa maupun pihak kuasa hukum ini bisa datang tepat waktu agar persidangan bisa dimulai, karena memang untuk pernyataan atau pembacaan nota pembelaan ini hanya akan diberikan kesempatan pada hari ini saja. Jadi diharapkan terdakwa dan juga tim kuasa hukum ini bisa datang tepat waktu pada pukul 13.30 siang nanti. Menurut pada ajaran ilmu hukum bahwa lebih baik membebaskan 100 orang bersalah daripada menghukum dan membuat sengsara satu orang yang tidak bersalah. It's better 100 guilty person should escape than one innocent person should suffer. Maka oleh karena tidak terdapat bukti sah menurut peraturan perundang-undangan maupun fakta yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan saya, maka patut dan adil apabila saya bermohon untuk diputus bebas. Kita datang prom. Saya doakan kita. Saya tidak salah. Siapa ketua Partai Nasdem yang saudara ketahui saat ini? Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh. Bapak Surya Paloh. Saya berharap Bang Surya Paloh tetap dirahmati oleh Allah SWT dan tetap tegar mencurahkan perhatian untuk kemajuan bangsa dan kejayaan partai. Keadaan apapun dalam kedukaan sekarang ini, saya selalu berdoa agar Bang Surya Paloh tetap sebagai abang yang sangat saya kenal, baik pemikiran, ucapan, sikap kenegarawannya, dan saya suka mengayomi dan memihak pada kebenaran. Terlebih lagi kondisi kesehatan saya pada usia yang sudah berumur saat ini, yang mulia, para JPU yang saya, adik-adik saya yang saya cintai, mau menjadikan pertimbanganmu yang mulia. Bertanya mengapa saksi-saksi memberi keterangan yang beberapa diantaranya memberatkan saya, padahal saya yakin keterangan itu tidak benar. Apakah para saksi tersebut memberikan keterangan dalam keadaan tidak bebas? Apakah mereka mendapatkan tekanan atau ancaman sehingga memberikan keterangan secara tidak jujur? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah. Pak ICL, karena memang beliau sesuai keyakinan kami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga ya sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang ada dan keterangan para saksi, ahli maupun juga petunjuk yang lain, maka kami mohonkan kepada majelis hakim yang mulia dan mohon doa juga dari kita semua agar Pak ICL dibebaskan. Sekali lagi kita semuanya kita serahkan ke aparat penegak hukum dalam hal ini. Persidangan yang sedang berlangsung. Apakah itu bagian dari core masalah yang sehingga bisa, atau itu kembang-kembang? Mohon maaf ya, kita kan sama-sama orang-orang pers. Kalau kita ungkit semuanya, kita pengeluaran kita untuk apapun, mohon maaf nanti ya semua kita bisa dipelajari seperti hari-hari. Wah, betapa luar biasa ujian yang menimpa kita. Sebuah keluarga dipertemukan dalam ruang sidang dan dihadiri bersama. Tidak pernah saya mendengar ada mulai dari cucu sampai kakeknya berada dalam satu persidangan, baru di tempat ini. Bahkan tidak hanya itu, seluruh telunjuk seolah-olah menuding saya dan kalian, tanpa memberi ruang yang cukup bagi kita untuk mengatakan kebenaran. Tadi kalau kita lihat, kami membantah semua apa yang menjadi tuntutan daripada JPU.
Ministry Masa SEL sedemikian rupa. Tapi oke lah, kita menjadi koreksi kita. Tapi bahwa lantas kegiatan misalnya semacam itu didanai dengan serta-merta dari uang kementerian, ini saya buka saja. Misalnya terjadi bencana, kita semuanya buka dompet semacam itu semua. Nah, lantas kita nyumbang, ada yang nyumbang 1 juta, ada 2 juta. Kemungkin ya Pak Syahrul Limpo ya karena menteri, karena posisinya menyumbang lebih dari kami gitu loh. Tahu Bapak? Tahu seperti apa? Saudara melaporkan? Tidak selalu, tapi iya melaporkan. Dan karena di setiap kegiatan itu di Partai Nasdem memiliki sosial media dan juga website, dan itu pasti di-upload di cukup. website itu. Yang saudara laporkan itu terkait apa saja kepada Ketua Umum saudara, Pak Surya Paloh? Misalnya bencana besar, buka saja kami Bapak biasanya gaji 3 bulan kita sempatkan di sini. Itu betul, boleh dicek itu nanti. Nah mungkin Pak Syahrul Limpo dalam konteks itu waktu itu ada dana operasional menteri misalnya dong yang digunakan untuk membantu ketika Nasdem misalnya membuka kebersamaan menyangkut bencana-bencana.